Udah masuk semua? Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Daun ini daun katuk. Oh, daun ini daun katuk. Tetap kuat. Biar siang, biar ngantuk, tapi tetap semangat. Yes. Biasanya soalnya begadang bikin pantun nih nggak sempat begadang. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, dulu ini. Jadi siang ini sampai besok kita akan belajar dari pengalaman dokumen kurikulum yang lama dan dari panduan dikti yang teman-teman ketika membaca terus nggak mudah memahaminya. Kita coba membuat template kurikulum Aptikom yang baru ini yang langsung to the point, berbasis outcome. Bikin kurikulum OB, template-nya harus juga outcome. Ya. Nah, yang dimaksud dengan outcome adalah kita berangkat dari template-nya langsung. Ini bab-bab yang ada di panduan dikti. Jadi ada 12 bab seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Mulai bab 1 identitas program studi, bab 2 evaluasi kurikulum dan tertiary study, landasan perancangan pengembangan kurikulum, rumusan visi misi tujuan strategi dan university value. Nah, 4 bab pertama ini nggak usah kita apa-apain gitu, karena ini nanti masing-masing prodi yang akan mengisinya. Ya kan, nama-nama prodi segala macam. Mungkin nanti kalau ada yang jago desain, kita buat bagaimana supaya prodi mudah memahami dan mereka tinggal isi. Evaluasi kurikulum juga biar mereka nanti yang mengisinya. Bergema ya suara ini ya. Oh enggak. Oke. Kemudian landasan juga ini tinggal ngambil dari panduan itu. Kalau nanti mau kita bantu untuk melengkapi, boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih menurut saya. Bab 4, rumusan visi misi juga enggak usah kita tuliskan, karena ini akan tergantung pada universitas dan prodi masing-masing. Nah, mulai bab 5 kita bantu. Bab 5, ini dari saya itu ada 20 tabel ya. Ini udah dimerah-merahin nih, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kita lihat dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah ada 20 tabel dan semua tabel itu sudah saya taruh di bawahnya. Dari tabel 1 sampai tabel 20. Jadi nanti si prodi harapan kita ketika sampai di poin ini rumusan profil lulusan, dia tinggal ngambil tabelnya, kemudian ditaruh di sini dan dia tuliskan profil lulusan dia. Gitu. Pengalaman saya ketemu dengan berbagai macam prodi kayak gini-gini nih segala rupa lah gitu bentuknya. Kita pengen di Aptikom ini punya standarisasi tentang ya template yang bisa kita gunakan bersama sehingga mereka menulis profil lulusannya dengan baik begitu ya, dengan lebih baik. Kemudian nanti mereka bikin CPLS Dikti juga, CPL Prodi juga. Semua tabel intinya mereka akan buat nanti. Nah, yang kita bantu dan kita akan letakkan di buku panduan adalah pilihan-pilihan. Misalnya profil lulusan. Profil lulusan ini yang biru-biru ini lampiran 1, ini nanti di bawah tabel-tabel itu kita yang buat nih nanti nih. Misalnya nih lampiran 1 profil lulusan. Kita tulis referensinya dari mana, SKKNI, ACM dan seterusnya. Kemudian kita tulis di sini beberapa pilihan profil lulusan yang dapat diambil oleh program studi disesuaikan dengan kekhasan atau keunikan program studinya, yaitu atau diantaranya misalnya. Di antaranya. Titik 2. Nah, ini kita tulis nanti. Nah, jadi pekerjaan kita adalah melengkapi ini
Sehingga nanti bisa membantu program studi untuk menentukan profil lulusan yang akan mereka ambil sesuai dengan kekhasan prodinya. Ya. Kemudian pilihan profesi yang bisa diambil oleh program studi informatika apa atau SI apa nanti tergantung prodi SI dan informatika. Begitu. Kemudian kalau kita kembali ke sini lagi, itu profil lulusan, kemudian CPL, mana tadi? Ini CPL SNDikti mereka harus buat, tapi untuk yang sikap dan keterampilan umum tinggal ambil dari SNDikti. Yang kita bantu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, di lampiran 2, ini lampiran 2, nanti kita tampilkan, kita bantu mereka, lampiran 2, capaian pembelajaran lulusan. Untuk rumusan sikap, referensinya SNDikti, 10 nih kita ambil. Keterampilan umum referensi SNDikti, ada 9 kita ambil. Nah, kemudian untuk pengetahuan, kita bantu mereka, teman-teman nanti di masing-masing kelompok mencari tuh, dari ACM, dari ABET, dari Solkor, dari macam-macam, kira-kira CPL pengetahuan untuk bidang informatika itu apa saja. Gitu misalnya mampu merancang, mengimplementasikan suatu, mampu menganalisis suatu gitu ya. Kemudian yang CPL keterampilan umum, keterampilan khusus bukan keterampilan umum ya. Keterampilan khusus apa saja gitu. Nah, tolong dipisahkan antara pengetahuan dan keterampilan khusus. Pengetahuan adalah ranah kognitif, ranah pengetahuan yang nanti kalimatnya mampu menjelaskan, mampu menjabarkan, mampu menguraikan, mampu menganalisis dan seterusnya, yang bukan keterampilan. Nah, kalau yang keterampilan mampu merancang, mampu mengaplikasikan, mampu mengimplementasikan, mampu membuat, dan seterusnya. Itu ada di keterampilan khusus. Nah, tugas kita adalah mencari dari referensi-referensi ini mana capaian pembelajaran lulusan yang berupa pengetahuan, mana yang berupa keterampilan khusus. Kita list aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya aja. Biar nanti prodi yang memilih yang sesuai dengan kekhasan prodi dia, resource yang dia miliki, latar belakang dosen dan segala macam. Gitu. Yang ketiga, setelah kita merumuskan CPL, kita merumuskan bahan kajian. Mana nih? Pemetaan CPL Prodi terhadap SNDikti ini kayaknya nggak perlu kita buatkan. Biar mereka nanti menentukan ketika sudah ngambil CPL-nya, pemetaan dengan CPL SNDikti kan tergantung CPL yang dia pilih. Di mana dipetakannya. Ini yang 4 berarti nggak perlu kita buat. Yang 5 juga nggak perlu kita buat. Karena mereka nanti tergantung PL yang mereka pilih dan CPL yang mereka pilih, mereka akan menentukan, akan membuat pemetaannya. Yang kita bantu buatkan lagi rumusan bahan kajian. Ini sebetulnya juga nggak terlalu berat karena Prob ini udah ngasih materi banyak banget tuh. Ya. Nah, rumusan bahan kajian lampiran 3. Lampiran 3, ini bahan kajian. Ini dari bahannya Prof. Beni nanti bisa kita ambil. Yang bidang infokom, ini keseluruhan bidang. Tadi yang di paparannya Prof. Beni nanti bisa kita ambil. Kemudian yang S ini tadi, ini untuk ilmu komputer atau informatika. Ya. Kemudian sistem informasi ini tadi. Ya. Itu kita bisa ambil sebagai bahan kajian. Oke. Berapa jumlahnya? Ya, kita tulis aja dulu. Yang banyak nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusikan lagi untuk kita hapus-hapusin. Sambil tidur. Kayaknya udah pada ngantuk nih sebagian. Kalau Bapak Ibu tidur, saya tidur juga. Nggak ada masalah sih. Emang dikira saya takut apa? Kalau tidur, tidur semua kita. Oke, kemudian pemetaan BK terhadap mata kuliah ada di BK itu. Mata kuliahnya juga kita mungkin perlu kita bantu juga ya, daftar mata kuliah yang nanti mereka bisa milih gitu. Jadi prinsip umum apa yang kita lakukan adalah menyediakan seluas mungkin menu
yang bisa dipilih oleh prodi, tapi menunya tetap sesuai dengan bidangnya. Informatika, informatika semuanya, SI, SI gitu. Jangan keluar dari itu. Ya, nanti prodi bisa memilih mana yang tepat, mana yang pas untuk prodi mereka. Itu sih paling tugas kita sebenarnya. Kalau pemetaan BK CPL terhadap MK nanti tergantung CPL yang dipilih. CPL BKMK tergantung CPL yang mereka pilih. Bobot juga tergantung. Mata kuliah juga udah kita ini kan. Nah, CPMK kalau nanti kita mau bantu mungkin contoh beberapa pemetaan CPL ke CPMK. Karena kita nggak tahu si prodi itu akan memilih CPMK, CPL yang mana. Kok pelari deh. Sorry. Kita nggak tahu dia mau milih yang CPL yang mana gitu. Jadi kalau mau kita bantu di sini bisa juga nih lampiran 4 untuk pembentukan CPMK-nya. Saya birukan dulu ya. Oh iya, makasih. Benar. Kita ikut yang pola probe ini aja kali ya. Yang wajib adanya ini. Nah, pilihannya ini. Ada pilihannya tadi, ada menu pilihan. Ya, makasih Bu. Ya, benar. Ya, pilihannya terbatas, nggak boleh. Itu wajib. Seperti yang paparan probe ini tadi kan ada tuh ya, yang berwarna-warni itu. Yang di atas itu tadi wajib ada di prodi tersebut. Nah, ada pilihan beberapa pilihan. Nah, kita tulis itu aja. Ya, benar. Makasih, Butin. Eh, CPMK, kemudian ke sub CPMK. Nah, teknik penilaian, kita kasih contoh aja nih nanti dari slide saya sebetulnya udah cukup sih sebagai contoh bagaimana penurunan CPMK dan bagaimana penilaiannya. Nah, kalau teman-teman punya metode penilaian yang lain, silakan nanti kita bisa masukkan ke sini sebagai pilihan metode assessment. Yang penting kalau OBE, assessment dilakukan, titik. Bagaimana melakukannya? Silakan prodi menentukan. Kalau kita nanti punya opsi lain, cara melakukan assessment, nanti kita tulis di sini. Jadi prodi nanti bisa milih, mau pakai cara A atau cara B. MBKM nanti kita lihat waktunya ya, karena sebetulnya MBKM ini tinggal dari panduan dikti itu tinggal copas apa adanya, cemplungin aja sih sebetulnya. Ya, sangat detail, udah sangat teknis di situ. Mekanisme dan manajemen pelaksanaan kurikulum ini nanti kita cari sumbernya, ini nggak bagian dari ya nanti kita cari aja sumbernya. Ini SPMI tergantung dari universitas masing-masing bisa ya. Mm. Pakai mic Bu, biar kedengeran sama yang lain Bu. Mana? Oh ya kedengeran ya Bapak Ibu ya. Oh ya, soalnya kayak bisik-bisik ke saya gitu jadi. Enggak usah. Jangan dibahas. Gini, CPL-nya juga kan nanti coba kita diskusikan. Ketika bahan kajian itu ada yang wajib, apakah untuk memenuhi bahan kajian itu perlu beberapa CPL yang wajib? Kalau ada beberapa CPL yang wajib, berarti otomatis ada CPMK yang wajib. Gitu ya. Kalau polanya begitu nggak apa-apa. Bagus ini. Ya. Nanti berarti karena yang kita punya bahan wajibnya baru di bahan kajian, nanti teman-teman silakan diskusikan dari bahan kajian itu mana CPL yang wajib ada sebagai batas minimal dimiliki oleh setiap prodi gitu. Gitu ya. Ini karena kelebaran jadi saya ngelihatnya harus begini-begini nih. Kayak main tenis tuh tung tung.
Kalau main tenis itu kan, kalau begini terus berarti bolanya nggak pindah-pindah ke sana. Ya boleh Bu, ada CPMK yang wajib nanti. Nah kalau CPMK ada yang wajib, CPL yang wajib berarti kita yang nyelesain. Artinya tim ini yang menyelesaikan, ya kan? Sehingga si prodi tinggal pakai. Nah mereka nanti tinggal ngasih tambahan. Jadi kalau rawon, yang bikin rawonnya kita, mereka nambahin kerupuknya, nambahin sambelnya, nambahin kecapnya, nambahin segala macam. Tapi rawonnya kita yang bikin. Ah, ini lebih keren lagi kalau bisa begini. Kayaknya nggak cukup 3 hari nih. Nanti Butin yang extend kita ya, tambah tambah 4 hari lagi. Ini luar biasa di Teliun. Hmm. Ya, paling nggak CPL wajibnya ada gitu ya. Tapi eh, tolong nanti ketika teman-teman bikin CPL gunakan bahasa yang mudah dipahami manusia ya. Iya, jangan terlalu ribet gitu ya. Dan kata kerja operasionalnya, kata kerja operasional jangan banyak-banyak ya, 2 atau 3 saja, 3 lah ya, atau kalau 4 terpaksanya harus 4 silakan, tapi jangan kebanyakan 4, 2 atau 3 sehingga memudahkan untuk menurunkan ke CPMK-nya. Ya, karena secara prinsip semua CPL yang kita tetapkan itu harus dihafal, harus hafal paling enggak kata-kata kuncinya oleh semua mahasiswa dan semua dosen. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang susah, pakai kalimat manusia aja. Ya, jangan pakai kalimat dinosaurus dan brontosaurus atau apa. Hmm. Nggak usah deh, nggak usah. Mm-mm. Karena di akreditasi LAM juga beda tuh suplemennya. Di LAM Infocom itu suplemen SI sama suplemen informatika beda. Walaupun ada beberapa bahan kajian yang overlap, tapi ya ada benda sendiri, udah benda sendiri. Kalaupun ada sama, biar aja nggak sengaja sama, nggak usah kita samakan. Mm-mm. 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 Ya, betul, betul. Tekan buat Mas atau pendapat. Ini udah selesai materi saya. Nanti mengundang Mas Galih untuk memaparkan. Beliau sudah punya, boleh ke depan Mas Galih, sudah bikin sistem aplikasi OBE dari hibah PT UPT. Dan tadi saya sudah salaman sama beliau, akan dihibahkan untuk Aptikom. Gini Pak Solikin, jangan tidur dulu Pak Sol. Ini akan dihibahkan untuk Aptikom dan bisa digunakan oleh prodi-prodi seluruh Indonesia Raya ini. Ya, wis tepuk tangan nih Mas Galih. Terima kasih sekali ya. Saya ini hikmahnya silaturahim ke Teliu ini begini nih. Hmm? Sudah salaman, makanya saya minta salaman saya. Pokoknya ini akad nih, bukan akad nikah ya, apa ya? Akad lah begitu ya, akad ya. Nah, sampai batas mana prodi menggunakannya dipersilakan masing-masing prodi nanti menentukan sendiri. Misalnya, apakah ini mau jadi prototipe aja? Kami mau bikin sendiri karena kami punya sistem siakat sendiri udah ada, silakan. Atau mau ini OBE-nya di sini kemudian nanti dibaca oleh sistem siakatnya pakai API, silakan. Ya, atau cuma yang agak berat kalau sistem siakatnya di situ, wah ini berat karena nggak mungkin sistem ini akan mengakomodasi data mahasiswa prodi yang ribuan ini, kayaknya nggak akan ke arah sana. Sebagai prototipe dan sebagai sistem terpisah khusus untuk OBE-nya itu dimungkinkan. Tapi ini amat sangat membantu teman-teman prodi menerjemahkan panduan kita ini. Nah, ini saya bisa mengumumkan dengan bangga nanti ini Pak Sol nih, bahwa template buku kurikulum Aptikom tahun ini disertai dengan aplikasinya. Ya, begitu. S1, S2, S3. Nggak banyak. Beda.
Apa mau kita bahas di lain kesempatan apa sekarang ya? Kayaknya agak beda ya. Diskusinya beda ya. S1 dulu ya, S2. Enggak ada. Udah nggak apa-apa, ikut dulu nggak apa-apa biar tahu. Heeh. Iya, iya, betul. Ya berarti PR kita masih panjang ya Bapak Ibu sekalian. Ini baru S1, SI sama TI, belum vokasi, belum RPA, teknik informasi, teknologi informasi. Itu baru S1, belum D3, belum S2, belum S3, S4, S5, S6. Dan oh enggak, ini kita rame-rame, tenang aja Bu. Tadi aja ada 300 yang di Zoom tuh, kalau kita buka semua mau datang ke sini, nanti nggak cukup nasi bungkus kitanya. Ada komentar sebelum Mas Gali memaparkan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya persilakan Mas Gali memaparkan sistem aplikasi yang sudah dibuatnya. Sudah, sudah. Baik, terima kasih Pak Pri, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya tadi waktu makan gitu Pak, diskusi kemudian sempat salaman tadi itu cukup cukup impulsif tadi kita ya. Eh, jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya ini sistem sistem biasa ya, tidak terlalu canggih sih ya. Karena kebetulan yang terpikir waktu itu saya bagaimana punya produk untuk kurikulum sebenarnya sejak awal. Kemudian alhamdulillah didanai Dikti, kemudian saya kembangkan untuk kita semua. Jadi ini free, silahkan diakses ya. Mudah-mudahan nanti setelah hibahnya juga selesai masih bisa kita manfaatkan. Jadi tujuan dari sistem ini sebenarnya untuk memfasilitasi penyusunan kurikulum dari tahapan yang paling awal sampai yang paling akhir Bapak Ibu, yaitu di eh, harapannya sampai di evaluasi CPL ya, assessment. Tetapi karena belum selesai sampai di situ, jadi saat ini sampai di perangkat pembelajaran, yaitu RPS dan RPP. Kebetulan tim ahli kami juga dari bidang pendidikan, jadi doktor di bidang pendidikan. Nah, yang pertama mungkin dari penyusunan kurikulum saya cepat saja karena ini juga sifatnya hanya mengisi. Jadi kita awali dari dokumen penunjang. Biasanya kalau diakreditasi kan visi misi, kemudian Renstra, Renov dan seterusnya bisa kita fasilitasi di sini. Kemudian menyusun profil lulusan, kita tambahkan, termasuk juga kompetensi yang kita peroleh ketika melakukan tadi gap analysis di tracer study atau pada saat mengundang expert, kita bisa masukkan kompetensi yang relevan dengan profil tersebut. Jadi kita awali dari penyusunan profil, kemudian ini yang terbaru, ini juga karena kami kemarin waktu PA IAB itu kan eh, CPL itu tidak hanya merujuk ke KKNI ya, jadi ke IAB juga ya, LO IAB, ke Aptikom, Aptikom kan juga ada CPL yang kemarin kita rujuk. Kemudian akhirnya sebelum CPL disusun, kita punya dasar apa dulu nih. Jadi apakah kita punya LO-nya IAB, punya CPL-nya Aptikom yang kita susun bersama, kemudian KKNI sudah pasti sikap dan keterampilan umum. Nah, maka ini sifatnya hanya master, data master. Nah, setelah itu baru kemudian kita menyusun CPL. Nah, penyusunan CPL di sini tentunya dengan langkah-langkah, jadi profilnya apa yang relate dengan CPL tersebut, kemudian ya kode CPL, profil lulusan, betul Pak, profil lulusan, kemudian kode CPL-nya apa, kemudian rumusan CPL-nya. Nah, kemudian supaya terlihat pergeseran pergerakan CPL dari waktu ke waktu, maka sebenarnya tidak dihapuskan perubahan CPL itu, tapi diaktif nonaktifkan gitu, supaya ketahuan
dulu tahun 2020 itu CPL-nya gimana, 2025 CPL-nya gimana. Kemudian setelah itu kita mulai melakukan, mohon maaf kalau saya agak terlewat, ini pemetaan CPL. Jadi memetakan CPL yang sudah kita susun dengan peta acuan CPL-nya. Jadi misalnya tadi CPL saya satu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Islam, ini kebetulan CPL kami. Dalam kehidupan pribadi dan sosial itu profil lulusannya apa, kemudian relevansi dengan CPL Aptikom yang mana, CPL ini, atau dengan IABI, atau dengan KKNI. Nah, tapi mungkin kalau yang disampaikan Prof. Tadi itu kan 10 langsung kita petakan ke berapa, begitu Pak. Kemudian kalau sudah selesai kita petakan, kita inputkan bahan kajian. Jadi bahan kita tambahkan, bahan kajiannya apa, kemudian dari mana, tahun bahan kajiannya, misalnya kita acu ke ACM IEEE yang mana gitu ya. Kemudian dokumennya kalau kita mau upload juga statusnya juga demikian. Selanjutnya kita bobot. Nah, kami sebenarnya mengenal dua cara pembobotan. Cara pembobotan yang pertama menggunakan keluasan kedalaman, Bapak Ibu. Jadi seberapa banyak bahan kajiannya dan seberapa dalam kan gitu ya. Seberapa banyak dan seberapa dalam. Tapi juga kami pernah dapat materi gitu ya yang bisa membobot pakai taksonomi gitu ya. Jadi C1 sampai C6 itu bobotnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian afektif A1 sampai A berapa ya? A5 kalau saya nggak salah. Kemudian psikomotorik P1 sampai P berapa, itu juga bisa digunakan. Jadi kalau kita mau bobot nanti misalnya saya punya misalnya bahan kajian ethics ini dari ACM misalnya begitu ya. Kemudian bahan kajian ini relate dengan CPL yang mana? Saya pilih bisa double, bisa satu, bisa dua. Kemudian nanti bisa dibobot. Nah ini misalnya kebetulan prodi saya pakai pembobotannya taksonomi gitu ya. Jadi nanti di bahan kajian itu mau sampai di level berapa? Mengevaluasi kah atau mencipta kah? Gitu ya. Kemudian nanti afektifnya juga bisa sampai apa? Kemudian psikomotoriknya juga bisa sampai level apa? Nah, nanti terbobot bahan kajian etik tadi, kognitifnya 5. Nah, menariknya di sistem ini kita memberikan semacam suggestion untuk pembentukan mata kuliah, Bapak Ibu. Tadi sudah membobot bahan kajiannya kita bobot, sekarang kita bentuk mata kuliah. Misalnya tadi ada bahan kajian etik ya tadi ya. Oh, belum muncul di sini sebentar. Ya, misalnya ini Pak ya. Contoh software design misalnya, ketika saya next maka nanti muncul mata kuliahnya apa sama rekomendasi bobot. Hanya saja ini karena kita belum memasukkan semua bahan kajian. Jadi kan harusnya bahan kajian itu secara berulang-ulang kita inputkan dulu, lengkap pembobotannya. Kita belum tahu mau jadi mata kuliah apa. Kemudian baru setelah kita petakan ini dengan ini CPL-nya ini jadi apa, kemudian muncullah bahan kajian. Jadi ini sementara bobot SKS-nya 76 SKS gitu. Semakin banyak bahan kajiannya, semakin kecil nanti bobot SKS-nya dan nanti jadi rumusnya kemarin kalau nggak salah total total bobot bahan kajian di satu prodi, total bobot pembentuk mata kuliah itu ya, mata kuliah A dibagi total bobot bahan kajian di satu prodi dengan SKS kalau S1 144 misalnya. Nah, itu ketemu nanti berapa total bobot terhadap total itu. Kemudian nanti mata kuliahnya apakah kompetensi atau tidak. Ini kaitannya dengan dulu ban PT. Jadi di ban PT itu ada opsi mata kuliah kompetensi atau tidak. Ya, kemudian semesternya, kemudian penyelenggaranya siapa. Program studi, jurusan, fakultas, universitas. Ya. Kalau sudah terbentuk nanti mata kuliahnya, kemudian dosen pengampunya bisa kita set untuk menyusun RPS. Jadi ini yang kolaboratifnya di sini. Jadi dosennya bisa kita tambahkan beberapa untuk menyusun RPS. Nanti kalau sudah selesai terbentuk struktur kurikulumnya, kita bisa lihat beberapa laporan sih Bapak Ibu. Jadi misalnya ini eh, belum Pak, yang tadi saya ceritakan itu. Jadi pertama matriks mata kuliahnya bisa terlihat, ini nanti otomatis di generate per semester, kemudian ya
kerja bersama ya. Kemudian yang lainnya ya bentuknya visualisasi sudah kita coba generate. Misalnya saya CPL 1 tadi hubungannya dengan apa saja. Ini sederhana Pak Bapak Ibu. Nah ini desain perangkat lunak. Ini hubungan antara mata kuliah dengan CPL Pak. Kemudian nanti BK dengan CPL juga bisa. BK dengan mata kuliah juga bisa. Ya gitu, tabel-tabel. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, nanti kita bisa create RPS-nya. Nah misalnya ini tadi mata kuliah yang contoh. Jadi nanti di RPS itu kita sudah ada identitas mata kuliah otomatis di-create oleh sistem. Kemudian mana lagi? Oke. Nah, kemudian berikutnya kita bisa mulai menyusun CP mata kuliah, CPMK. Iya, ini contoh tadi. Berangkatnya dari mata kuliah, Pak. Tapi bisa dihubungkan. Jadi misalnya saya membuat CP, misalnya saya mau hubungkan CPMK ini dengan CPL apa, itu bisa saya hubungkan. Kemudian nanti kalau saya mau membuat CPMK-nya, saya pakai kata kerja operasional tadi. Nah, ini levelingnya tadi. Misalnya saya pakai yang menjelajah, misalnya. Menjelajah gitu ya. Tinggal tambah. Tapi ini masih pakai pola yang dikti kayaknya Pak ya. Masih ada kemampuan akhir ya. Meskipun di sini ada sub CPMK ya. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam kurung sub CPMK. Gitu. Kemudian penilaian ini juga masih bobotnya seperti ini. Kemudian nanti baru pertemuan. Jadi pertemuan itu di tengah malah. Penilaian pakai kemampuan akhir. Karena sudah terhubung kan. Kemampuan akhir terhubung dengan CPMK. Nanti saya bisa tunjukkan di akhir. Jadi indikatornya sudah sub CPMK. Diharapkan. Kalau yang didikti itu kan di kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian penilaiannya juga masih proses hasil sikap. Mungkin ini yang belum terlalu apa dinamis. Gitu ya. Kalau tadi kan ada project base gitu ya. Saya lupa apakah sudah ada contohnya. Oh sudah ada nih. Penilaian penugasan pengetahuan itu pakai apa gitu. Ada observasi, partisipasi, unjuk kerja. Oh tidak, belum. Ini belum sampai ke evaluasi. Masih desain. Masih desain. Belum. Ya. Tunggu ya. Soalnya prosesnya masih sampai 7. 5 nyusun pertemuan. Nah, pertemuannya di akhir di tengah nanti. Jadi sudah ada KAD-nya, kemampuan akhirnya. Nah, kita ya pertemuan. Jadi nanti pertemuan berapa tinggal kita tambahkan berapa pertemuannya. Ini kalau sifatnya klasikal. Kemudian metode pembelajarannya kita given juga. Ini mengacu pada lampiran KKNI, lampiran apa namanya. Jadi misalnya saya pilih bentuk pembelajarannya itu, ini KAD-nya sudah ada Pak. Jadi patokannya kalau di sini kemampuan sub CPMK. Sub CPMK sudah ada, nanti misalnya kemudian kita pilih misalnya kuliah, jangan kuliah ya. Ya kuliah, metodenya misalnya project based learning. Nah, nanti kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen sudah ada template-nya. Ini yang nanti sebenarnya kita notif ke dosen. Jadi ketika mengajar itu di handphone dosen itu dapat notif aktivitas. Tapi tadi katanya Pak Pri nggak perlu kalau sudah OBE ya, karena mungkin aktivitasnya banyak yang non ini. Nah kemudian tatap muka belajar terstruktur mandiri kita bisa set, kita bisa tambahkan metodenya. Kemudian materinya di akhir, nanti materinya bisa relate dengan bahan kajian. Jadi nanti waktu ada bahan kajian yang dimasukkan ke situ bisa kita lihat bahan kajiannya dari mana, materinya apa. Kalau sudah nanti misalnya SDLC ya, nah gini, tambah materi. Nah, nanti kemudian kita bisa kelola referensi, misalnya dari buku atau dari yang lainnya, jurnal, referensi utama, referensi penunjang. Oke, kalau selesai nanti kita bisa lihat reportnya mata kuliah saya tadi software design ya, tadi. Nah ini template-nya nanti seperti ini RPS-nya.
Gitu. Bisa dicetak atau dibagikan. Sebenarnya ada RPP juga, Pak, tapi kayaknya teman-teman kalau RPP sudah hampir mabuk ya kalau pakai RPP ya. Jadi ini. Meskipun kalau di orang FKIP saya diprotes karena yang mereka kan satu lembar itu, Pak. Jadi pakai yang ini untuk proses pembelajaran. Ini yang RPP, kemudian kalau yang reportnya ke ini mana? Ini kayaknya. Nah, ini dulu reportnya ke ke ban. Ini kan LKPS berapa ya saya lupa. Jadi sudah ada, cuman sikapnya tadi belum saya hubungkan, jadi belum muncul di sini. Jadi nanti langsung dicentang sikap pengetahuan. Tapi di LAM kan sudah nggak pakai ini, Pak ya? Iya, sudah nggak pakai. Oh ya baik. Iya, iya. Nah mungkin itu Pak, sedikit. Oh enggak, itu di input. Cuman ada di input. Jadi misalnya saya milih, ini misalnya ya, saya mau milih. Oh enggak. Enggak, ini dicentang aja nanti waktu di next yang di generate ininya, bobot SKS-nya, rekomendasinya. Tapi enggak, ini bisa diganti. Saya ganti 3 gitu bisa. Pesanan ya, pesanan pesanan dosen senior ya biasanya ya. Oh bukan. Oh iya iya iya. Oh ya waktu ini ya. Ya ya ya. Mm-mm. Ya. Enggak. Tidak, tidak. Oh ya, kalau itu ya, betul, betul. Tidak. Oke. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Mas Gali dan teman-teman. Dan yang paling penting buat kita adalah beliau sudah menghibahkan aplikasi itu kepada aplikasi. Sudah salaman lama tadi ya, saya pegang lama. Nanti jangan lupa di launching Pak Solikin di ini. Dan saya sudah bilang, nggak apa-apa kan, ini kan, ya nggak apa-apa, boleh ya. Nanti sistem itu tetap pakai nama UMM, boleh dipakai oleh Aptikom, supported by UMM gitu Pak Sol ya. Nanti itu punya Aptikom, beliau menghibahkan kepada Aptikom, tapi nanti mohon izin ditulis supported by atau developed by atau built by gitu, UMM-nya ditulis gitu sebagai penghargaan kita pada yang membuat. Hah? Oh iya, hasil penelitiannya digunakan oleh asosiasi atau organisasi, dapat tiba lagi. Hah? Oh iya, benar ya. Wis, alhamdulillah. Ini memang penuh berkah nih kalau pertemuan di Telion nih. Ya, oke, ampun, makasih ya Mas Gali ya. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti beberapa ada yang perlu kita modifikasi dengan tabel-tabel yang ada di template kita tadi, ada sekitar 80% sudah sama ya, tapi sampai titik RPS di sistem itu belum sampai ke CPMK dan pembobotan asesmen di CPMK-nya, nanti perlu dilengkapi lagi ya. Yang kedua, tadi koneksi antara BK, CPL ke MK itu eh, di situ sudah ada. Kemudian untuk yang tadi yang beda apa ya? Oh, perumusan CPMK. Perumusan CPMK-nya berangkatnya dari mata kuliah. Kalau OBE berangkatnya dari CPL ke CPMK, baru nanti CPMK itu dititipkan di mata kuliah apa.
ya supaya alurnya jelas. Nanti kalau bisa di switch berangkatnya mungkin bagus Mas Gali ya. Jadi berangkatnya dari CPL, CPMK baru ini di mata kuliah apa, CPMK itu dititipkannya. Begitu barangkali Bapak Ibu, jam 14.07 kelewatan 7 menit karena kita tadi masuknya juga terlambat. Kita siap kerja masing-masing kamar. Jangan kamar yang di hotel, kamar yang di sini aja. Gitu ya. Yang SI dipimpin oleh Mas Anggit. Yang informatika Pak Erwin enggak ada ya tadi ya? Sakit ya? Oh ini Pak Erwin katanya flu tadi. Oh enggak apa-apa. Pakai helm aja Pak nanti Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak Imam sama oke bareng-bareng ya. Oke, nah targetnya kita akan jadwal sampai jam 20. Jadi sore ini sampai sore ini kalau bisa selesai CPL apa profil sampai CPL bagus sekali, tapi dilihatlah sampai mana ya. Oh iya, saya sih sebetulnya bahan-bahan Bapak Ibu sudah punya atau gimana ya? Oh ya template-nya belum ya. Ya, sebentar. Yang ya, oke oke. Kalau yang ACM dan segala macam udah ya maksudnya. Nah, saya share di Zoom. Jadi yang kita isi sekali lagi dari tabel dari template ini. Jadi Bapak Ibu, kita nanti berharap program studi akan jauh lebih mudah melihat bentuk kurikulum seperti apa yang harus mereka buat, baru dari situ penjelasan-penjelasan dan segala macamnya ada di bawahnya sebagai lampiran aja, jangan di badan ini. Pengalaman saya memahami panduan kurikulum dikti itu karena semuanya ada di badan, itu jadi susah gitu memahaminya. Ya, jadi begini aja, nanti informasi, tambahan dan pilihan-pilihan tuh kita taruh di bawahnya aja. Ya, yang mereka bisa ambil dan mereka nanti templokin di badan kurikulum ini gitu. Jadi yang kita lengkapi adalah kalau tabel-tabel sudah fix, kalau Bapak Ibu ada masukan, monggo nanti buat perbaikan sekaligus. Karena ini materi udah ke beberapa kampus, kalau ada perubahan mudah-mudahan tidak signifikan gitu. Saya suka ngeri, jangan ada yang salah nih yang saya tampilin. Di beberapa kampus, Pak Pri saya minta contoh, nggak ada contoh, nggak ada. Sekali dikasih contoh, itu nanti kali 50 prodi lain sama semua tuh nanti isinya. Nggak pernah saya kasih. Ya, nggak mau ada contoh. Jadi kita kasih pilihan-pilihan aja nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jangan ngasih contoh. Ya, jadi kita lengkapi ini, CPL juga kita lengkapi, bahan kajian kita rapikan gitu. Dan tadi seperti masukan Butin, CPL wajib kita taruh, dengan bahan kajian wajib kita taruh. Ya, wajib informatika, sini wajib SI gitu. Oke, ya Bapak Ibu ya. Oke ya kalau bingung nanya ya. Saya jam 3 mau ada pertemuan bahas ADART Aptikum lagi. Kalau yang oh ya tadi Mas Gali kan merujuk ke CPL IABI. Besok saya sama Bu Ayu akan merubah CPL IABI. Bisa diedit ya? Oke, oke. Kami akan merubah CPL-nya. Oke, sip. Ya. Hah? Enggak, itu mungkin masih berlaku tahun depan atau tahun depannya lagi. Aman, aman. Yang udah selesai. Nanti itu revisi untuk ke depan. Boleh. Kita sih nggak ngisi tabel-tabel ini ya. CPL wajibnya. Sama kalau profil pilihan aja kali ya, jangan ada profil wajib kali ya. Profil lulusan ya. Karena itu nanti kan sangat luas kan, CPL-nya aja yang wajib. Profil lulusan yang profil lulusan yang saya inginkan itu ada kombinasi hard skill dan soft skill itu aja. Ya, jangan sampai hard skill semua isinya profil lulusan. Karena
Ya ini agak krusial ya. Nih, makanya kita nggak usah nentukan. Kita ngasih ngasih beberapa pilihan aja, tapi tidak kita wajibkan. Yang kita wajibkan di CPL sama bahan kajian gitu, ya. Oke. Ini pilihan-pilihan profil lulusan dari aspek kompetensi, pilihan-pilihan profil lulusan dari aspek profesi gitu. Nanti dua ini kita buat dalam bentuk list atau apa gitu. Kalau mau pakai spreadsheet boleh juga sih, supaya memudahkan gitu. Biar sepakat aja mau pakai Excel apa mau pakai Word, ayo sepakat ini biar enak teman-teman. Hah? Enakan Excel ya, gitu ya. Hmm. Ya, oke, oke, oke. Baik, silakan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti presentasi malam kali ya. Presentasi dari masing-masing kelompok, SI presentasi, informatika presentasi gitu. Ini pada nginep di sini kan? Lengian, ada yang di luar ya. Tapi kan di Bandung-Bandung juga ya. Artinya kalau sampai jam 9 aman ya. Aman ya. Ibu-ibu kan di sini, ibu-ibu. Ibu nah, nggak nginep ya? Sampai jam 9 masih aman apa? Aman ya? Oke. Baik, kalau gitu kita kerja sampai sore ya, sampai maghrib. Kemudian nanti jam 7 kita presentasi ya. Kalau presentasinya lebih cepat ya berarti pulangnya bisa lebih cepat. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SI dan TI yang sana SI apa TI yang sebelah sana? Butin. Bebas. SI ya, sana SI, yang TI sana ya. Apa iya? Informatika sana. Yang SI sana ya. Sana. Kedua, SI sebelah kanan, informatika sebelah kiri. Ya. Sol, kalau nanti perlu mau bergabung, tadi WA saya sih sore agak nanti malam aja lihat percakapan teman-teman ya.